Halo, kembali lagi di channel Hans RisyT. Pada video kali ini aku akan sedikit sharing bagaimana cara membuat desain kemasan untuk produk basreng. Basreng itu bakso digoreng gitu, kalau nggak salah produk dari Bandung ya. Kalau aku salah, teman-teman benerin aja di kolom komentar. Oke, kira-kira desainnya itu seperti ini, desain kemasannya. Terus ini proses pembuatan desainnya itu menggunakan software Adobe Photoshop CC 2019. Jadi biasanya aku menggunakan Adobe Illustrator, tapi kali ini aku langsung membuat desainnya itu di Adobe Photoshop biar lebih luasa kalau ada gambar-gambarnya ya. Kalau ngolah gambar itu enaknya di Photoshop. Oke, mungkin biar tidak kelamaan, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, di sini aku sudah menyiapkan bahan-bahannya. Ini ada foto pinjam dari ini aku ambil dari Lazada. Ini ada tulisan cemilan Bandung, mungkin dari Bandung ini ya. Pokoknya saya pinjam dari ini. Terus mockupnya saya pinjam dari freemockup.com. Oke, terus yang lainnya ini ada mockup lain, terus logonya ini sudah saya buat biar tidak kelamaan nanti, biar tidak kepanjangan durasinya maksudnya. Terus ini bikinnya di Adobe Illustrator ya ini ya, karena saya kalau ngolah teks itu atau tipografi lebih enak di Adobe Illustrator dibanding di Adobe Photoshop, kira-kira seperti itu. Terus ini ada logo MUI sebagai pelengkap ya biar tidak kosong kemasannya. Terus ada grafis yang nanti kita akan pakai. Oke, terus ini ada mockupnya. Sekarang saya langsung bikin di mockupnya saja. Oke, kita buka ya. Oh, ini sudah buka. Terus langkah selanjutnya ini udah tak bikin dua kemasan. Kalau aslinya mockupnya kan satu, cuma ini sudah tak copy, tak olah lagi, tak edit lagi. Terus ini kita langsung saja ke kemasan yang satu, kemasan bagian sini, kita double klik ini. Nah, aku ngikutin kali ini ngikutin dari ukuran mockupnya. Sebenarnya custom ya kalau bikin ukuran kemasan. Misalnya teman mau bikin ukuran berapa aja bisa sebenarnya kalau untuk kemasan seperti ini. Mau ukuran misalnya kecil atau besar, atau mungkin ini kan potret, kalau mungkin mau dibikin landscape juga bisa. Cuma kali ini aku fokus atau ngikutin yang ada di mockup. Oke, kita langsung saja ya, kita edit langsung dari mockupnya biar nanti langsung kalau di save langsung kelihatan di sini desainnya udah kira-kira bagus mana. Oke, kita langsung saja kita masukin foto ya. Yang pertama kita masukin foto, kita besarkan, sesuaikan dengan sesuai keperluan lah. Oke, misalnya kurang besar ya kita besarkan. Nah, misalnya seperti ini. Terus langkah selanjutnya kita masking, karena ini ada sekatnya ya. Untuk menghilangkan sekatnya ini kita harus masuk atau pakai masking. Sebenarnya bisa pakai eraser, cuma kelemahannya kalau pakai ini sorry ya, kita restores dulu. Kalau kita menggunakan restores ini, kelemahannya dibanding masking ya, misalnya ini aku hapus seperti ini. Nah, ini misalnya aku hapusnya kebanyakan ini ya, terus mau mengembalikan ini nggak bisa, jadi harus Ctrl Z gitu. Tapi kalau enaknya pakai masking, nah seperti ini, kita klik layarnya ya, terus kita masuk atau klik masking ini, add layer mask. Oke, nah ini kan putih nih, berarti kalau untuk menghapus itu kebalikannya, misalnya ini putih sini hitam.
Kalau mau mengembalikan berarti ini putih gitu. Oke, sekarang kita mau hapus, kita menggunakan brush atau ini ya, klik ini atau klik B, terus kita hapus. Oh sorry, ini kekecilan, kita besar. Nah seperti ini. Atau mungkin misalnya kebanyakan, kita kecilin, bisa, biar nggak terlalu hapusnya ya langsung drastis gitu ya, biar agak ngesoft. Nah, misalnya seperti ini, kita save. Sebenarnya kita bisa lihat di mockupnya. Nah jadinya seperti ini. Oke, kita selanjutnya kita masukin logonya, langsung drag aja ya, seperti ini. Nah ini asal aja ya, basreng mak jreng gitu. Mak kalau di Jawa itu ya ibu lah, atau mami, momi, nah seperti itulah, mak jreng. Jadi maknya itu namanya jreng. Nah misalnya ini sebagai contoh saja. Oke, karena ini sudah JPEG ya, jadi misalnya teman-teman bikin tapi udah JPEG, atau buatnya di Photoshop terus udah ke JPEG, mau ganti warna ini, nah ini kita double klik atau Ctrl C, maksudnya kita copy dulu atau duplikat ya, terus kita klik kanan rasterize layer, terus kita klik bagian hitamnya, terus kita Ctrl C. Nah ini sudah berlubang. Nah nanti tinggal ngasih warna saja. Oke, ini versiku ya, kalau teman-teman mungkin ada cara lain nanti share aja di kolom komentar. Oke, langsung kalau mau merubah warnanya ini, kalau aku menggunakan ini, klik sini terus color overlay. Nah terus kita bikin warnanya sesuai keinginan kita. Nah misalnya seperti ini, agak mudah dikit. Nah misalnya seperti ini. Terus misalnya ini warnanya ini aku terlalu muda, misalnya mau diganti warna, masuk ke sini aja, efek, terus color overlay. Mungkin kan biar nggak tabrakan sama warna logonya, mungkin kita softin biar lebih soft, atau seperti ini misalnya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita grup dulu ya, ini kasih logo biar nggak bingung. Nah seperti ini. Terus langkah selanjutnya ini kan polos ini, misalnya kalian mau ngasih motif terus bingung mau ngasih motif apa. Nah caranya seperti ini. Kalau versiku ya, aku ngambil dari apa yang ada di logo. Ini Ctrl C, terus kita keluarkan dari folder logo. Nah ini udah beres, nggak mengganggu ini. Terus ini kita klik kanan rasterize layer, terus kita menggunakan magic wand tool, terus kita klik, terus kita Ctrl C atau duplikat, Ctrl C ya, Ctrl C jamur. Oke. Nah ini udah jadi teksnya, kita hapus yang ini, yang bawah ini tag. Nah terus langkah selanjutnya kita jadikan logo ini atau teks ini jadi sebuah tekstur yang ada di kemasan. Caranya besarkan saja, terus mungkin kita miringkan. Nah misalnya seperti ini. Terus kita di opacity-nya kita turunin. Nah misalnya seperti ini ya. Terus ini kasihkan di bawah logo. Terus ini bagian bawah kan disoftin aja, caranya menggunakan mask yang tadi. Terus kita brush, ketik B atau klik ini, terus kita hapus bagian bawah biar nge-soft, biar nggak tabrakan sama untuk foto basrengnya ini. Oke, kita Ctrl S atau kita save, maksudnya Ctrl S itu sama, Ctrl S sama dengan save. Kita lihat, nah gambarannya udah jadi seperti ini ya.
Kita munculkan lagi logonya, Ctrl S. Terus langkah selanjutnya mungkin kita masukin, kan mungkin anggap saja ini basrengnya ini ada beberapa rasa ya, mungkin original terus pedas atau super pedas dan lain sebagainya. Nah ini kita bikin nanti tandanya di sini. Oke, kita masukkan, aku menggunakan grafis ini, kita masukkan sini, kita kecilin, kita gepengin dikit, sama ketik klik shift ya, seperti ini. Terus kita ketik di sini, ini di atas logo nggak masalah ini ya, biar nanti nggak mengganggu logo. Terus ketik misalnya ini original, misalnya ini rasa yang original, misalnya ini sebagai contoh saja gambaran teman-teman kalau mau bikin desain kemasan, atau mungkin udah punya usaha terus belum punya kemasan yang bagus, terus misalnya mau bikin desain sendiri. Nah ini sebagai apa ya, untuk belajar bagaimana cara membuat desain kemasan. Terus ini tak kasih shadow ya, teksnya. Caranya masuk ke sini, terus drop shadow, terus kita besarin mungkin untuk bagian ininya atau ini, kita tebalkan dulu biar kelihatan. Nah biar ada dimensi dikit lah, mungkin 3 ya poinnya. Oke, terus langkah selanjutnya biar nggak ngeflat, kita bikin apa, miring ini, terus kita kecilin dikit lah biar nggak kebesaran. Terus jangan lupa kita grup aja, atau enter dulu terus kita grup. Terus ini rasa gitu ya. Oke, mungkin merahnya ini kita kecilin saja biar nanti teks originalnya itu agak nabrak, agak keluar dari area merahnya, biar lebih oke lah dibanding yang terlalu di dalam. Oke, terus warnanya mungkin aku rubah warna menjadi hijau ya, merahnya ini. Kita rubah menjadi hijau. Caranya kita masuk ke sini, terus kita klik use saturation. Oke, terus kita kasih sorry kita ini klik ini ya biar fokus di sini. Kita cari warna hijau. Nah misalnya ini kita mainkan bagian sini. Nah misalnya segini dulu lah. Oke, terus langkah selanjutnya kita masukin logo halalnya ini biar tidak kosong-kosong banget ya. Ini kita bikin simetris saja nggak masalah sih, tergantung selera masing-masing ya. Jadi kalau kali ini aku coba untuk membuat simetris. Oke, terus langkah selanjutnya kita masukin tag mungkin ya. Ini teksnya udah aku siapin dari komposisi, kita masukin sini. Kita fontnya kita rubah mungkin menjadi apa ya, Arial mungkin, atau Roboto ya, Roboto yang reguler. Oke, terus kita ini ya, rata kiri aja, klik sini. Terus untuk bagian komposisi ini kita pertebal, ambil yang bold. Oke, terus kecilin.
Terus masukin juga teks untuk berat bersih 100 gram. Kita kecilin. Kita sesuaikan. Nah, Ctrl S, kita bisa lihat di tampilan di mockupnya ya. Nah, gambaran desainnya itu udah jadi seperti ini kalau misalnya udah di kemasan gambarannya. Tapi sebenarnya kan di belakang ini kan masih ada bahan, ada materi ya. Cuma aku fokus untuk nampilin bagian depannya saja. Kalau bagian belakang kan kalau udah jadi depan kan tinggal ngikutin saja. Kira-kira seperti itu ya. Oke, terus karena ini nggak terlalu kelihatan. Oh, ini mau kemana ini? Kok hilang? Oh, warnanya harusnya putih nih. Loh, kok aneh? Ini harusnya kan dia, oh, opacity-nya ini kan 0. Ini harus 100. Oke, terus biar ini biar agak kelihatan untuk bagian komposisi dan lain-lain, kita bikin ini gradasi ya, agak dikelapin dikit untuk bagian bawah saja. Oke, caranya kita masuk menggunakan layer baru, terus kita klik warna mungkin ini gelapnya ini. Oke, jadi ngambil brushnya itu warna ini ya, terus klik brush, terus kita kecilin brushnya, kita ini aja. Nah, kita apa ya, nah misalnya seperti ini ya. Kita coba Ctrl S dulu, kita lihat di mockupnya. Kalau misalnya ketebelan, kita bisa tipisin lah, opacity-nya kita turunin. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Nah, misalnya seperti ini ya. Atau misalnya ini kita ganti warna hitam misalnya. Kita menggunakan ini color overlay. Terus kita ganti warna hitam. Terus kita tipisin. Yang penting teksnya itu kelihatan ya. Oke, kita save. Nah, jadinya seperti ini kurang lebih. Misalnya masih kegelapan ya, turunin saja sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Terus sekarang misalnya backgroundnya ini kurang terang ya, misalnya ya, kurang terang, kita cari warna sesuai yang terang. Misalnya ke sini. Nah, misalnya seperti ini ya, biar lebih menyala lah. Oke, nah jadinya seperti ini. Jadi ini kan misalnya biar nggak kosong ya, jadikan tekstur itu bisa menggunakan apa saja, misalnya tulisan original ini atau logonya, atau menggunakan UI-nya, karena di sini yang mau menonjolkan kan kemasan kan sebagai alat marketing juga. Jadi bagaimana biar senada itu ya, kalau saya menggunakan ini logonya dibuat tekstur, jadinya lebih ada teksturnya. Nah, ada motifnya, tidak polos. Kita bandingkan jika polos ya, kita polos tadi di mana ini, layar 5. Nah, misalnya kita polos ini, ini ada teksturnya ya, terus kita polos, Ctrl S. Nah, seperti ini. Jadi misalnya, tapi selera kembali selera teman-teman ya. Misalnya teman-teman suka yang polos-polos ya bisa polos, kalau yang ada teksturnya ya bisa pakai yang ada teksturnya. Misalnya kita teksturnya seperti ini, jadi lebih ada
tidak terlalu kosong. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini desain satu ini sudah jadi ya, kira-kira ya seperti inilah. Terus sekarang ke kemasan yang kedua, mungkin kita cuma ganti warna sama ganti warna sama ini ganti misalnya super pedas atau apa. Oke, kita masuk ke kemasan yang kedua, kita double klik, kita copy aja menggunakan layar yang sudah jadi ini. Kita copy, kita drag ke sini. Nah, kita kecilin, kita Ctrl 0, kita sesuaikan besarnya ini. Sorry. Nah, ini kita kesini dulu. Nah, kita Ctrl S, bisa kita lihat di mockupnya. Nah, sudah ada kelihatan tampilan mockupnya. Mungkin sekarang kita rubah warnanya biar lebih mantap. Mungkin ini super pedas ya, super pedas. Ini kita ganti dulu, super pedas. Yang kita kecilin dulu sedikit. Nah, seperti ini. Terus warnanya kita rubah, misalnya karena ini super pedas mungkin agak ke merah, tapi merah warna bukan warna pokok ya, tapi warna mungkin warna soft, warna pastelnya misalnya seperti ini. Terus misalnya logonya, biasanya kalau logo sih nggak dirubah-rubah warnanya ya, tetap cuma warnanya aja misalnya. Atau mungkin ini kurang terlalu pedasnya, itu kurang kelihatan, mungkin seperti ini. Mungkin seperti ini ya. Atau warna yang lebih menarik biar kelihatan antara dua ini lebih menarik, mungkin kita cari dulu warnanya. Mungkin kalau pedas kan bisa merah bisa hijau ya, coba kita hijau. Atau hijau tapi dipermudah dikit mungkin ya, kita naikkan. Nah, Ctrl S. Nah, misalnya seperti inilah. Cuma ini nanti ganti warna merah ya, yang grafisnya ini. Grafisnya ini di ini. Kita ganti warna merah mungkin. Super pedas. Nah, kira-kira seperti ini ya. Mungkin nanti menurut teman-teman gimana ya, nanti teman-teman komen aja di kolom komentar. Kira-kira mau bikin desain kemasan itu kalau seperti ini, konsep-konsep simple ya, konsep minimalis simple, kayak desain sekarang itu sebenarnya simple ya, tidak terlalu rumit, kira-kira seperti itu. Mungkin atau ada tambahan lain apa ya, warna ini tuh, atau enggak harus ngikutin super pedasnya, misalnya warna lain misalnya. Mungkin biar kombinasi antara dua ini untuk membedakannya, mungkin gelap terang, warnanya tetap sama dengan ini tapi lebih gelap mungkin ya. Kita coba, tapi lebih gelap. Misalnya kita coba. Oke, bisa juga.
Cuma bagaimana biar tidak terlalu warnanya nabrak dengan warna logonya. Oke, kita cari atau lebih pergelap lagi mungkin. Kita coba. Nah, seperti ini. Atau lebih dipergelap lagi. Terus untuk ini, nah ini ditipisin lagi. Mungkin 6 lah ya. Ctrl S, kita lihat. Nah, gimana menurut teman-teman? Jadi perbandingannya nggak mesti nampilin dari atau ngikutin dari isinya ya. Mungkin dari yang pedas dibuat agak ini, agak apa namanya, agak gelap misalnya. Terus atau mungkin ini bisa sedikit dikasih cahaya untuk bagian logonya. Kita coba. Berarti kita buat layer di bagian bawah sini. Terus ini kita kasih warna putih. Terus kita menggunakan brushnya ini kasih 100%. Nah, terus kita besarkan. Nah, biar agak kayak kelihatan menyala gitu ya. Kita Ctrl S. Nah, bisa juga ya. Jadi lebih kelihatan ya. Nah, jadi sekarang yang satunya juga dikasih biar senada. Mana tadi? Layer 2. Bukan. Oh, ini nih. Layer 4. Kita tarik ke sini. Kita senterkan. Nah, kalau ini kan tipis jadi nggak terlalu kelihatan ya. Oke. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Kita save dulu. Nah, jadinya seperti ini kira-kira teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa komen aja di kolom komentar. Oke. Oke, menurut teman-teman gimana hasil desainnya? Nanti teman-teman yang mau ngasih pertanyaan atau ngasih saran dan kritik, nanti teman-teman komen aja di kolom komentar. Terus kedepannya harapannya ini masih banyak konten untuk desain ya, karena dari usaha itu kan dari proses perancangan konsep usahanya, terus mungkin buat logonya, terus bagaimana untuk buat visual untuk kebutuhan visual apa ya, gambar misalnya atau foto untuk kebutuhan sosial media, atau bagaimana cara membuat konten iklan video. Nah, nanti kedepannya harapannya channel ini akan ke sana. Cuma sekarang kebanyakan lagi ke desain karena mungkin waktunya ya yang belum ini ya. Kalau nanti ada proses pemotretan misalnya teman-teman punya produk terus mau endorse artis itu terus proses pemotretannya itu gimana nanti mungkin kedepannya kalau udah ada waktu nanti saya akan bikin apa ya, tutorialnya atau mungkin ngasih tahu lah proses pemotretannya gimana terus sampai editingnya gimana. Oke ya, mungkin harapannya seperti itu. Cuma sekarang kira-kira yang bisa aku kerjain dulu, jadi aku kerjain dulu. Tapi kedepannya ada konten desain, foto, video, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin segini dulu sharing saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini, dan tentunya bisa membantu membangun channel ini agar kedepannya itu bisa upload konten setiap hari, dan harapannya bisa memberikan konten video yang lebih bermanfaat lagi. Mungkin seperti itu ya, seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.